warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak ibu semua? Baik, Bu. Ya, ibu berdoa kamu masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sejenak. Siapa yang memimpin? Silakan. Ya. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Ibu Guru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang tidak hadir ini hari? Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga Sandu lekas sembuh. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita bernyanyi. Silakan berdiri. Anak ibu semua tahu kan nyanyi? Satu nusa, satu bangsa. Tahu? Ya, 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air Pasijaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Bagus, lagunya bagus semua. Suara anak ibu. Ya. Nah, siapa yang tahu makna lagu tersebut? Silakan tunjuk tangan. Makna lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang tahu? Silakan. Ya, Bambang. Yes. Maknanya yaitu Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, pintar anak ibu. Siapa lagi yang bisa ngasih pendapat tentangnya lagi? Afni. Silakan Mardiana. Ya, silakan Saferna. Keberagaman Indonesia. Ya, keragaman Indonesia. Pintar, semuanya bagus. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Nah, apa pelajaran yang sebelumnya kita belajar tentang? Pluralitas, Apa itu pluralitas? kemajemukan atau perbedaan. Nah, ada lagi? Bu. Nah, perbedaan yang ada di Indonesia. Apa aja tuh? Suku, budaya, kerjaan. Itu adalah perbedaan yang ada di Indonesia. Tapi bagaimana dengan Indonesia dengan perbedaan itu? Tetap Bersatu juga. Kalau selain lagu Nusa Satu Bangsa yang menyatakan itu perbedaan tapi bisa bersatu apa? Lagu apa lagi? Lagu bebas. Sama-sama Merauke. Itu lagu wajib. Yang lagu bebas apa? Nah, tahu nyanyi lagu Pelangi-Pelangi? Nah, tahu apa makna lagu Pelangi-Pelangi? Dia tetap satu. Ya, walaupun banyak warna ya, tapi tetap itulah menampakkan keindahan. Jangan seperti ini kalau laki-laki ditanya, nanti dia bilang itu lagu untuk nanti kita punya anak ya. Gitu. Itu benar ya kan? Dan, nah, sekarang kita ada belajar tentang apa hari ini? Belajar semalam tentang apa? Pluralitas, perbedaan, ini hari tentang konflik. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa hubungan tentang pluralitas dengan konflik tersebut? Silakan. Pluralitas dengan
Ilham. Prioritas tadi perbedaan. Nah, Indonesia berbeda. Sekarang konflik umumnya. Kita sudah ada perbedaan, tapi agama kan Ya, ini itu pasti ada konflik. Sudah. Nah, tujuan pembelajaran ini hari adalah ini. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Dengan memperhatikan video yang ditayangkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang konflik. Silakan masuk anak ibu. Tentang konflik dengan kata-katanya sendiri dengan penuh cermat. Dengan membaca buku paket dan LKS, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dengan benar. Dengan membaca buku paket dan membaca LKS, siswa mampu menemukan cara menangani konflik dengan penuh tanggung jawab. Dengan diskusi kelompok, siswa mampu mempresentasikan konflik sosial dengan penuh percaya diri. Dan itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelumnya ibu akan putarkan video. Ya, ini videonya. Jenderal saya merupakan lokasi dari puing-puing, sisa-sisa ruko-ruko, kendaraan, dan barang-barang lainnya yang terbakar pada saat tragedi manusia terjadi. Nah, di beberapa titik tadi sudah kita lihat banyak dari pihak aparat keluarga yang melakukan kerja bakti untuk melakukan pembersihan, dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan aksi ini akan terus dilakukan sehingga kita bisa membangun kembali Wamena bersama-sama. Ini dia gambarannya, sahabat bisa lihat. Ini tinggal mobil-mobil, tinggal kerangka-kerangkanya, dan sahabat bisa lihat warnanya sudah coklat karena terbakar. Adalah kios tadinya, satu komplek ini, satu deretan ini merupakan bangunan-bangunan kios yang digunakan untuk berdagang, rata-rata pedagang sembako seperti beras, gula, dan barang-barang lainnya. Jadi kita bisa lihat bangunan seperti kaca, besi, dan barang-barang lainnya yang memang sudah gosong, hancur, semua sudah tak bersisa. Saya juga bisa lihat ada aparat yang sedang melakukan kerja bakti bersama warga dalam mengamankan, kemudian membersihkan sisa-sisa dari kebakaran ini, sisa-sisa dari tragedi kemanusiaan ini, mengangkut barang-barang yang mungkin masih bisa digunakan, lalu kemudian membersihkan sisa-sisanya. Sebagiannya merupakan kios kontrakan yang diisi oleh warga untuk mendapatkan rezeki dan mata pencahariannya. Ini bisa lihat langsung. Semua sudah habis, tak bersisa. Hampir tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan atau digunakan selain dari besi-besi yang sudah terbakar. Juga ini ada perabotan seperti dari pecah belah. Dan mungkin dengan gambarnya juga sahabat bisa membayangkan bagaimana pada saat kejadian tegangnya di situasi saat ini, mereka rata-rata menjebol pagar belakang seperti ini. Mereka lari karena masuk di depan pinggir jalan tadi, dan mereka harus melarikan diri menjebol pagar belakang dan lari ke wilayah belakang untuk menyelamatkan diri. Itu dari sahabat, kita melihat sisa-sisa dari tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kota Wamena. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus mencintai, mengharapkan kedamaian, bersyukur atas nikmatnya kedamaian dan aman di negeri Indonesia. Dan mari kita juga bersama dengan Anda, melaporkan dari Wamena.
kita ingat tentang tidurnya. Sebelum kita lanjutkan, ini kamu membentuk kelompok ya. Siapa yang sama daunnya, dia membentuk dengan yang sama depannya. Ya, sudah paham? Kamu. Cari kawan yang sama dengan kelompoknya tersebut. Silakan bentuk dengan pasangan yang sudah dikasih. Cepat. Dan kita lihat bagi apa? Untuk membentuk kelompok. Bunga ya. Nah, kenapa bunga? Kenapa bunga? Bunga itu sama seperti pelangi yang berbeda-beda, tapi membuat keindahan. Nah, hubungannya dengan kita apa itu? Hubungannya dengan kita? Ya, perbedaan itu menjadikan keindahan. Kamu di kelas ini ada yang berkulit putih, ya, ada yang berkulit hitam, ada yang Kristen, ya, ada yang Islam. Jangan dijadikan sebuah perbedaan, ya, atau permasalahan, tapi jadikanlah sebuah warna ya, seperti bunga dan pelangi, ya, indah dilihat. Nah, kamu udah lihat nih videonya. Itu adalah konflik yang terjadi di, siapa tahu di mana itu? Wamena. Wamena itu daerah mana tuh? Masih negara Indonesia. Di bagian Papua itu bagian sebelah mana? Bagian dari Indonesia? Timur ke barat. Timur, Bu. Ya. Nah, itu terjadinya konflik. Dan mengapa terjadi konflik? Karena sebuah perbedaan. Ya, karena ada Perbedaan pendapat. Nah, dari video tersebut, ya, kamu boleh buat di sini, ya, satu kelompok satu saja, ya, satu kelompok satu saja, nah, satu kelompok satu saja. Apa-apa yang ingin kamu ketahui tentang konflik tersebut? Apa-apa yang ingin kamu ketahui tentang konflik tersebut? Silakan. Ya.
Soalnya satu. Ya, satu kelompok satu saja. Nah, apa-apa yang tadi kita sudah buka video tentang konflik yang ada di Wamena. Juga dia memberi pesan. Ya, pesan apa? Silakan Pak. Kita harus bisa menghargai perdamaian dan kita harus bisa menghargai perdamaian dan kepercayaan yang berkumpul. Ya, kita bisa menghargai perbedaan pendapat ya. Kita harus bisa menghargai kepercayaan orang lain, tidak bisa dipaksa. Ya, ya, sudah siap semua? Kan? Nah, silakan sudah semua. Kelompok 1 silakan tulis di depan. Kelompok 2 tulis. Silakan ke depan. Kelompok Apa yang ingin kamu ketahui tentang konflik tersebut? Silakan pilih kelompok 1, kelompok 2 tulis. Ya, kelompok 3 di dalamnya. Gantian di dalamnya. Udah gerah yang gitu. Dah, nih faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik? 2, apa saja bentuk-bentuk konflik? 3, bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat? Ya, nah, Ibu kasih waktu kamu 10 menit ya, bisa? Kamu kerjakan 10 menit dari sekarang. Ya. Ya, bagaimana anda semua udah siap? Ya, semua udah siap. Dah. Nah, kita bahas dulu nomor 1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik? Ya, Ibu mau dari kelompok 1. Silakan. Ya, silakan berdiri. 1, perbedaan individu. 2, perbedaan latar belakang kebudayaan. 3, perbedaan kepentingan. 4, perubahan nilai yang cepat. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain?
Bagus untuk kelompok 1. Atau ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Nomor 2, apa saja bentuk-bentuk konflik? Siapa yang tahu? Silakan kelompok 2. Yang pertama normatif, kedua fungsional, ketiga kohersif. Ya, apa itu normatif? Apa yang tahu? Silakan kelompok lain, bantu kawannya. Normatif ya, apa nih? Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, bagus. Nah, sekarang nomor 3, bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat? Silakan mau kelompok, ibu mau kelompok 4 ya, dari tadi diam aja kan? Udah yang buat soal tadi kelompok 3, sekarang kelompok 4 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Yang pertama menghindar, yang kedua memaksakan kehendak, yang ketiga menyesuaikan kepada keinginan orang lain, yang keempat tawar menawar, yang kelima kolaborasi. Ya, bagus semua, ibu anak ibu pintar semua menjawabnya. Nah, ini dan kalau penilaian tadi ibu lupa ya, penilaian yang diambil dari sikap dan sikap sosialnya, pengetahuannya itu dari esai yang kamu buat dan sikap kamu dalam belajar. Tadi maaf ibu lupa, nah kalau dari awal ya diminta keterampilan, unjuk kerja, kemampuan kamu, presentase. Kamu menulis tadi ada kelompok tadi yang menjawab ya. Nah, dari itu kemampuan bertanya ya. Tadi kamu ada yang bertanya, kemampuan kamu menjawab. Tadi itu juga dinilai. Kelayakan kamu bahasa ini. Bagaimana bahasa kamu? Sudah bagus, ibu nilai bahasa kamu dalam bertanya. Kelayakan isinya juga sudah bagus. Nah, pengertian konflik menurut para ahli. Ini ada menurut Robert ya. Konflik sosial adalah perjuangan untuk memperoleh hal langka seperti nilai, status, sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebut relatif bebas. Itu menurut apa Robert? Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, struktur, nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi maupun terbuka dalam bentuk kekerasan. Ada yang bisa memahami bahasanya itu lebih menjelaskan? Ada? Mengapa terjadi konflik? Nah, kenapa terjadi konflik itu ada, semua manusia mempunyai tujuan. Ya, punya tujuan. Ada yang ingin dianya ingin baik, yang halus. Jadi konflik itu terbentuk karena ada kekuatan kepentingan. Mungkin dia kepentingan ingin menjadi kepala desa nih, ya. Bagaimana terjadi konflik ya? Nah, sering kan pemilihan yang terjadi di Indonesia juga terjadi konflik. Seharusnya bagaimana dengan perbedaan pendapat, perbedaan pemilih, siapa yang diinginkan itu tidak boleh dijadikan konflik, ya. Kenapa? Manusia mempunyai keinginan yang berbeda. Faktor penyebab konflik. Nah, perbedaan individu, ya, perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan individu. Apa? Ayo. Perbedaan individu ini sering nih terjadi konflik. Perbedaan suku dan ras. Iya, karena perbedaan suku. Kadang kita suka ejek nih, bener kan? Kurang ejek. Atau dia punya kepentingan lain nih. Nah, Indonesia pada saat ini lebih mudah diadu domba.
sehingga apa kita yang bertengkar. Ya, nah itu udah itu perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, dengan perbedaan budaya juga bisa terjadi konflik. Contohnya ya, kita mengadakan apa? Siapa yang bisa kasih contoh latar belakang kebudayaan? Ya, mengadakan acara, maunya budaya ini gitu. Seharusnya dikompromikan bersama. Kenapa kita tidak bisa menyatukan kebudayaan yang berbeda? Ya, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini sangat sering terjadi ya di desa. Walaupun kita tinggal di desa, ada juga kan? Nah, kepentingan nanti perbedaan apa? Pemilihan kepala desa, RT, RW, ya, kadus itu kan? Kenapa? Punya perbedaan kepentingan sehingga kita menjadikan konflik. Perubahan nilai-nilai yang cepat. Nih, siapa yang tahu perubahan nilai-nilai yang cepat? Siapa yang bisa? Silakan. Apa yang dimaksud dengan perubahan nilai-nilai yang cepat? Ilham. Silakan. Siapa yang apa, Rai? Silakan, Rai. Undang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Sebagai contoh, peraturan merokok di tempat umum. Ya, kemarin aja ada peraturan apa itu ya? Rokok juga ya? Nggak baru terjadi. Nggak usah rokok lah. Yang lebih apa lagi tuh? Tentang undang-undang apa tuh namanya, Nak? Yang binatang masuk Rumah. Tujuan pemerintah sebenarnya bagus. Mereka perundang-undang pasti mereka udah telaah nih ke apa? Ke masyarakat duluan ya, supaya jangan sering kan terjadi kita ini ribut masalah binatang masuk ke halaman kita, padahal nggak masalah ya. Udah, nah. Akibat konflik, meningkatkan solidaritas anggota kelompok, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Kalau udah konflik nih, udah terjadi pertengkaran nih, ya pasti ini karena tadi tidak teman, jadi teman bagus supaya dia punya dukungan. Ya itu meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Dan itu letaknya hubungan antara individu atau kelompok. Siapa yang tahu ini maksudnya apa tuh? Letaknya hubungan antara individu dengan kelompok. Saling bentrok sama lain. Saling bentrok antara sama lain. Ada lagi yang lain? Siapa yang tahu cepat silakan. Saling memaksakan kehendak. Iya, memaksakan kehendak. Dan terjadinya perubahan kepribadian para individu. Nah, siapa yang tahu nih? Silakan. Suci. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Ya, silakan Afni. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan dan justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang dimilikinya. Ya. Dan kita terkadang suka mempertahankan keinginan, walaupun kadang kita anggap benar. Ya. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Ya, kalau sudah terjadi konflik, contohnya yang hancur. Kamu lihat tadi video tentang konflik tadi, hancur semua kan? Itu yang terjadi di karena ada rasa ini pendatang masuk, udah perbedaan agama. Ya, jadi untuk kita bagaimana jangan dijadikan peperangan. Iya, ya. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan pengaruh salah satu pihak yang terlibat di dalam perceraian. Ya, konflik ini banyak merugikan kita. Dan cara menangani konflik.
paling gampang. Kalau ada temanmu yang ribut, jangan kamu deketin, sudah kamu menghindar supaya tidak terjadi konflik. Kalau diperkirakan kamu sudah kumpul nih, supaya terjadi perbedaan pendapat, sudah kamu lebih bagus menghindar. Yaitu memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak, ya. Tuh. Nah, itu menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Jangan kita paksa, kita sesuaikan keinginan. Atau kita padukan keinginan kita dengan keinginan orang lain. Tawar menawar, yaitu kolaborasi. Ini tadi bilang dipadukan antara keinginan kita dengan keinginan orang lain. Ya, dan ini ada latihan untuk di rumah. Ya, ini kamu boleh tulis sebentar, kasih waktu 5 menit. Kamu sampai apa yang bisa kita dapat dari konflik tersebut? Ayo, kamu bisa. Siapa yang bisa? Silakan jawab. Menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Silakan. Ya, silakan. Afni. Dari tadi Afni. Si Afni dulu. Harus bisa menghargai perbedaan orang lain, walaupun berbeda, jangan jadikan konflik, tapi jadikan Ya, Sambarna silakan. dari perbedaan konflik ada konflik, dan dari situ ada cara dengan mengambil jalan tengahnya dengan hindar. Nah, ada lagi yang mau nambah? Nah, jangan perbedaan yang ada sama kita, seperti di kelas ini ada perbedaan kulit, ada perbedaan agama, ada perbedaan suku, jangan dijadikan sebuah konflik, tapi dijadikan warna seperti apa? Pelangi, seperti bunga, indah. Ya, jadi kita tetap bersatu. Ya, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu dua. Ayo, berapa di sana? Di Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti tugas kamu yang tadi boleh dikumpulkan kepada ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya memberikan kepada ibu. Dan setelah itu tugas yang ibu berikan boleh dikerjakan nanti pas pelajaran kita IPS. Boleh kamu kumpul kembali ya. Nah, untuk pelajaran minggu depannya kamu belajar tentang minggu depannya pertemuan selanjutnya tentang apa? Hah? Integrasi sosial. Nah, kamu boleh baca bukunya. Integrasi sosial itu adalah pertemuan yang terakhir, setelah itu kita ujian. Jadi kamu belajar, jangan banyak bermain. Selagi masih muda, diisilah beraktivitas yang bermanfaat untuk hari tuamu nanti.